Halo semuanya, salam Laudato Si. Perkenalkan, nama saya Demaca Vibonanda. Nomor induk mahasiswa saya di Fakultas Teologi Weda Bakti itu 236 114 001. Ya, sekarang pada kesempatan kali ini saya mau membahas tentang ekologi nih teman-teman. Jadi kita semua tahu bahwa manusia itu gak bisa dilepaskan dengan kaitannya dengan alam. Kita membutuhkan alam sebagai tempat bagi kita untuk berlindung, untuk bertumbuh, untuk berkembang, sehingga kita dapat merasakan selalu kehidupan yang baik. Ya. Namun teman-teman semua, tentunya kita sepakat bahwa akhir-akhir ini kita merasakan banyak sekali krisis-krisis lingkungan yang sebenarnya diakibatkan oleh diri kita sebagai manusia karena kurangnya rasa bertanggung jawab kita untuk menjaga alam. Nah, menanggapi hal ini, apa sih yang harus kita lakukan? Tentunya kita mesti berbenah diri. Kita perlu memperhatikan alam sebagaimana alam yang selalu mencukupkan kita. Kita perlu bergerak bersama-sama secara sinodalitas agar kita bisa semakin mencintai alam dan alam pun juga memberikan sesuatu yang terus atau keberlangsungan itu bagi hidup kita teman-teman. Gitu. Paradigma Kristen menekankan bahwa manusia itu bagian dari alam. Tetapi manusia itu memiliki keistimewaan, yaitu bahwa manusia mempunyai kewajiban untuk merawat dan melestarikan alam. Mengapa itu bisa dilakukan oleh manusia? Karena manusia memiliki akal dan budi, rasio yang memungkinkan untuk selalu melestarikan alam itu dengan baik. Begitu teman-teman. Maka tentu kita mempunyai tanggung jawab yang sangat besar untuk merawat alam. Itulah yang mesti kita lakukan. Salah satu pencemaran lingkungan yang kerap kita jumpai yakni terkait dengan pencemaran tanah, pencemaran air, dan itu disebabkan oleh kita sendiri sebagai manusia. Kebutuhan-kebutuhan rumah tangga, kadang kita menggunakan bahan-bahan kimia, bahan-bahan buatan yang dibuat untuk kepentingan industri, tapi kita kurang sadar bahwa bahan-bahan itulah yang sangat berbahaya bagi lingkungan. Kita tidak sadar bahwa bahan-bahan tersebut itu banyak menyebabkan banyak sekali kekurangan, banyak sekali masalah bagi hidup kita. Pertama, bagi kesehatan kita akan mudah terkena penyakit karena bahan-bahan kimia itu. Bahan-bahan kimia apa sih yang dimaksud? Bahan-bahan kimia untuk mencuci piring misalnya, untuk mengepel, untuk keperluan-keperluan dapur. Itu sangat berbahaya teman-teman. Tapi juga bahan-bahan kimia yang kadang kita gunakan untuk merawat alam, seperti pupuk-pupuk yang dibuat secara kimiawi itu juga sangat berbahaya teman-teman. Nah, maka dari itu kita mesti menggunakan pupuk-pupuk organik sehingga alam itu juga bisa bertumbuh dengan baik. Nah, menanggapi realitas yang sudah terjadi di dunia ini, Seminari OM itu menggunakan terobosan baru teman-teman. Jadi kita di sini menggunakan ekoenzim yang mana itu sangat membantu keperluan-keperluan rumah tangga kita di tempat ini. Selain itu, kami sebagai calon imam dan bruder misionaris OMI itu dididik untuk memanfaatkan alam sehingga kita bisa menggunakan alam dengan bijaksana, tapi juga melestarikan alam dengan bijaksana pula. Ya, ekoenzim adalah cairan alami yang kita buat dari fermentasi sampah-sampah organik, sampah-sampah bahan-bahan makanan, dan itu kita gunakan kembali dengan pemilahan-pemilahan tertentu sehingga itu membuahkan hasil yang kita namakan sebagai ekoenzim, dan itu berupa cairan yang sangat berguna bagi kebutuhan kita sehari-hari seperti mengepel, seperti memberikan pupuk pada tanaman, atau sekedar
mencuci piring gitu. Ya, ekoenzim ini melibatkan mikroorganisme sehingga proses fermentasi itu menghasilkan enzim-enzim yang sangat bermanfaat bagi keperluan kita sehari-hari. Ekoenzim seperti lipase, protease ataupun amilase itulah yang sangat baik untuk tanaman, tapi juga sangat baik untuk kesehatan kita gitu. Baik, langsung saja kita lihat bagaimana sih cara pembuatan ekoenzim. Berikut videonya. Dari Omi untuk Laudato Si. Oke teman-teman, sekarang kita membuat ekoenzim. Jadi pertama-tama mari kita siapkan bahan-bahannya. Di sini sudah ada sampah organik yang dari limbah seminari Omin ya. Wah, ini Nah, tadi kita sudah lihat bagaimana membuat ekoenzim dan sangat sederhana, bukan, sangat simpel. Dan sekarang kita lihat bagaimana penerapan itu dilakukan di lingkungan Seminari Tinggi OMI. Berikut videonya. sekarang kita mempunyai ekoenzim yang sudah jadi. Di zoom silakan bisa nih. Ini saya buat tanggal 13 September dan sebenarnya panen ini sudah dari tanggal 13 Desember. Ya, ini proses yang sudah jadi setelah 3 bulan. Bentuknya seperti ini. Kalau dilihat ini ada serbuk-serbuk warna putih. Inilah yang dinamakan sebagai mama enzim. Nah, ini berguna untuk kesehatan, untuk mengobati luka-luka di luar kulit dengan baik. Bisa juga untuk sebagai penghilang jerawat juga bisa. Nanti kita masukkan ini ke dalam botol-botol ini. Ini juga sebagai pemanfaatan botol plastik supaya botol plastik tidak mencemari lingkungan, karena kita tahu bahwa plastik itu sangat lama terurai. Sekarang kita mencoba untuk menerapkan ekoenzim untuk membersihkan ngepel ini ya. Ini juga ada hijau-hijau lingkungan dari Sekolah Serikat OM ini juga karena ekoenzim ini, pupuk ini gitu. Coba kita gunakan untuk ngepel dulu ya. Kita tuangkan secukupnya. Oke, cukup juga ininya. Ini penggunaannya seperti memakai deterjen biasa ya teman-teman ya. Ya, ini juga bisa membunuh bakteri-bakteri yang menempel di di lantai. Oke. Baunya harum seperti bau jeruk. Ya, inilah. Oke. Nah, ini penerapan untuk mengepel enzim. Sekali lagi, motonya adalah dari Omi untuk Laudato Si.
Oke, baik. Tadi salah satu contoh ya penggunaan ekoenzim di sekitar Seminari Tinggi OMI. Ya, begitulah bagaimana kita lihat tadi hijau-hijaunya Seminari Tinggi OMI itu karena ekoenzim itu, teman-teman. Tapi juga lantai-lantai yang bersih segala macam itu ya, itu dari ekoenzim itu. Gitu. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Tetaplah melestarikan alam, tetaplah memandang alam sebagai saudara kita, dan teruslah inovatif dalam memanfaatkan limbah-limbah yang ada di sekitar kita. Dari OMI untuk Laudato Si.